The Marvels hanya punya satu post credit scene, tapi bukan kaleng-kaleng. Post credit scene dari The Marvels adalah salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu fans Marvel sejagat raya. Yap, post credit scene dari The Marvels membawa X-Men Fox kembali ke pangkuan ibu pertiwinya. X-Men atau Mutant diceritakan berada di universe berbeda dengan universe MCU saat ini. Di akhir film The Marvels, kita diperlihatkan Monica Rambeau yang mencoba menutup lubang cacing yang dibuka oleh Dar-Benn yang menimbulkan resiko pada susunan ruang dan juga waktu. Jika Monica tidak menambal sesegera mungkin, maka akan terjadi inkursian yang berpotensi menghancurkan kedua universe ini. Kemudian Monica Rambeau menjelaskan kepada Captain Marvel dan juga Miss Marvel bahwa satu-satunya cara untuk menutup lubang itu hanyalah dari dalam dindingnya. Lalu Monica meminta Carol dan juga Kamala untuk memberikan kekuatan mereka untuk diserap ke tubuh Monica agar kekuatannya bertambah dan mampu menutup lubang cacing itu. Nah, dari sinilah pertama kali kita akan melihat kekuatan super dari Monica Rambeau sebagai Photon yang sangat keren. Lalu Monica Rambeau mencoba untuk menutup keretakan lubang-lubang ini dan untungnya ia berhasil menutup celah itu, guys. Sayangnya ketika Carol Danvers meminta Monica untuk segera keluar dari lubang itu, namun Monica Rambeau ternyata sudah tahu konsekuensi apa yang harus ia alami. Dia tahu bahwa ia harus tinggal di dalam dindingnya agar tidak retak kembali. Karena keadaan yang sangat mendesak di momen itu, Monica Rambeau tidak ada waktu untuk memutuskan. Ia mungkin menganggap bahwa dinding itu hanyalah sisi lain dari alam semesta yang bisa dijangkau oleh teknologi dari Nick Fury. Namun ketika Monica tersadar, ia malah berada di sebuah ruang mirip rumah sakit. Dan begitu terkejutnya Monica melihat Maria Rambeau ibunya ada di sampingnya, mirip seperti kejadian ketika ia terkena jentikan jari Thanos. Sontak Monica langsung kegirangan dan aneh melihat ibunya, loh kok hidup lagi? Ternyata Maria Rambeau yang ia temui bukanlah orang yang ia kenal. Barulah setelah scene berakhir, Monica Rambeau ternyata sadar bahwa ia terjebak ke dalam sebuah realitas paralel. Ternyata Maria Rambeau yang ada di realitas ini adalah seorang superhero yang disebut dengan Binary. Tidak menunggu waktu lama setelah Monica begitu kebingungan, hadirlah sosok yang sangat kita kenal. Yap, dia adalah Dr. Hank McCoy alias Beast X-Men Fox versi Kelsey Grammer. Bahkan tidak hanya sosok Beast yang membuat kita bersorak di momen ini. Ada juga dialog di mana Beast mengucapkan nama Charles, di mana itu adalah Profesor X atau Charles Xavier versi dari Patrick Stewart. Dan yang makin heboh lagi, di bagian dinding ada logo X-Men yang khas sekali dengan pintu-pintu dari X-Men. Lalu adegan berakhir dengan memperlihatkan Maria sebagai Binary dengan kostum lengkapnya. Nah, sekarang pasti kalian banyak yang bertanya-tanya, siapa karakter Binary ini? Tentu ini adalah karakter baru yang ada di Marvel Cinematic Universe. Di dalam komiknya sendiri, Binary ini adalah versi lain dari Captain Marvel dengan kekuatan supernya. Pernah diceritakan kalau Carol Danvers ini tinggal bersama dengan X-Men. Namun di suatu kejadian, ia ini pernah diculik oleh bangsa alien yang bernama Brood. Saat ditangkap, Carol Danvers ini dijadikan bahan eksperimen. Tapi pada akhirnya, eksperimen tersebut justru membuka kekuatan dari Carol Danvers yang lebih besar lagi. Yang akhirnya, Carol Danvers mendapatkan kekuatan baru dan mengenakan kostum putih mirip sekali seperti apa yang dikenakan oleh Maria Rambeau di akhir The Marvels ini. Tapi memang ada pembaharuan di dalam cerita komiknya di mana Binary ini justru adalah Kage Bunshin Carol Danvers atau Carol mampu menciptakan mode dirinya sendiri setelah ia memfokuskan energi Binary-nya. Namun Binary yang kita lihat di post credit scene dari The Marvels tampaknya memang kisahnya sama seperti cerita komik yang pertama. Faktanya adalah Binary di universe ini sudah tinggal bersama X-Men. Mungkin kejadiannya sesudah Carol Danvers ini diculik oleh bangsa alien Brood, kemudian setelah Binary mengalahkan alien tersebut, ia kembali lagi ke markas X-Men. Di realitas ini, Captain Marvel adalah Maria Rambeau yang sama seperti di Earth 838 di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Namun kita menduga bahwa ini bukanlah Earth 838, melainkan di semesta yang lainnya di mana X-Men versi Fox eksis, lalu ditambah lagi karakter Binary yang sudah menjadi andalan di dunia ini. Ilustrasinya seperti ini guys, ketika kejadian di akhir The Marvel, Binary segera menyadari bahwa ada keretakan di momen tersebut. Namun ketika sampai di lokasi, Binary justru melihat Monica tengah menutup dinding itu, lalu pingsan setelahnya. Jadi setelah kejadian itu, Binary langsung membawa Monica ke markas X-Men dan Beast mencoba untuk menyembuhkan Monica sejak saat itu. Hikmah dari semua ini adalah varian dari Maria Rambeau ini akan terus ada di MCU dan Monica akan meminta bantuan X-Men untuk bisa kembali ke Earth 616 atau Earth utama dari MCU.
Selain Maria Rambeau yang menjadi Binary, kita sangat senang melihat Kelsey Grammer kembali menjadi Beast setelah ia tidak mendapatkan cukup kesempatan membuktikan diri di Fox Universe. Grammer bergabung dengan franchise Fox X-Men asli sebagai Dr. Hank alias Beast dalam X-Men The Last Stand. Kemudian ia juga sempat muncul meskipun singkat di film X-Men Days of Future Past. Kemudian juga ia terlihat di film The Last Stand sebagai sekretaris dari urusan mutant. Tapi intinya adalah memang di beberapa film Beast ini hanya muncul sesekali saja. Namun di MCU ini tampaknya Beast akan punya banyak kesempatan untuk unjuk gigi. Tapi memang sejauh ini kita masih belum tahu dengan jelas di Earth berapa realitas yang Monica datangi ini. Jadi kita belum bisa menyimpulkan dengan baik siapa saja para X-Men yang pemerannya sama seperti Fox Universe. Contohnya saja seperti Wolverine di Deadpool ketiga, gayanya berbeda sekali dengan Wolverine versi X-Men Fox. Meskipun orang-orangnya sama, belum bisa kita simpulkan ini adalah X-Men dari versi Fox Universe. Belum ada yang begitu jelas untuk masa depan MCU meskipun ada banyak sekali jalan yang sudah dibuka hingga detik ini. Seperti salah satunya hadirnya X-Men, Deadpool, hingga Loki yang kini sudah menjadi jantungnya multiverse. Yang semakin membuat bingung adalah Marvel biasanya selalu menempelkan kata-kata will return di banyak filmnya. Tapi di film The Marvels, kata-kata itu tidak muncul meskipun menunggu layar menghitam seluruhnya. Jadi belum ada yang pasti ke depannya bagaimana nasib dari Carol Danvers dan juga yang lainnya. Marvel Studio bakal sempat diisukan akan soft reboot semesta mereka dan kini makin masuk akal setelah Loki menguasai multiverse. Dengan aksi Loki meledakkan temporal loop lalu menyusun kembali multiverse, masuk akal sekali jika realitas utama Marvel kini mulai berubah. Tidak ada lagi Sacred Timeline buatan Hugh Remains, namun kini Loki lah yang mengatur dan juga menjaga realitas di setiap multiverse. Akan ada banyak sekali kemungkinan ke depannya. Setidaknya kita bisa melihat bagaimana kesimpulannya setelah Avengers Secret Wars nantinya. Dengan berbagai kemisteriusannya itu, justru Marvel mematahkan tren lama dan membiarkan teori liar bertebaran untuk proyek mereka selanjutnya. Di akhir film The Marvels, kita lihat sendiri bahwa Kamala Khan mulai mengumpulkan Avengers muda ataupun Young Avengers ketika ia bertemu dengan Kate Bishop, anak didik dari Hawkeye. Selanjutnya Kamala Khan akan mendatangi Cassie Lang, anak dari Scott Lang ataupun Ant-Man. Tinggal menunggu waktu saja, Kamala Khan akan merekrut banyak Avengers muda yang sudah dipersiapkan oleh Marvel jauh-jauh hari. Salah satunya ada America Chavez yang kini sedang berlatih di kamar Taj. Ada juga anak-anak Wanda yaitu Billy dan juga Tommy yang besar kemungkinan akan segera kembali ke MCU. Belum lagi jika kedepannya X-Men akan hadir di Earth 616, Kamala Khan bisa saja mengajak mutant muda untuk bergabung sebagai Young Avengers. Yang jelas, apa yang Marvel coba susun dari series WandaVision hingga Ant-Man and the Wasp: Quantumania kini mulai menemukan jawabannya. Benang-benang kusut yang diragukan banyak orang selama ini mulai tersusun rapi kembali. Di Deadpool ketiga nanti, TVA akan merekrut para superhero pilihan untuk melawan villain besar di Secret Wars, entah itu Kang the Conqueror ataupun Dr. Doom, maka besar kemungkinan kalau Carol Danvers, Monica Rambeau, Binary, X-Men hingga ke Fantastic Four akan terlibat dalam pertarungan itu. Bahkan bukan tidak mungkin kalau Tony Stark yang sudah meninggal sebelumnya akan dihadirkan kembali dengan realitas baru yang dikuasai oleh Loki. Namun yang jelas adalah Loki sebagai jantung multiverse tidak perlu turun tangan dalam masalah kecil ini dan para Avengers Prime sajalah yang akan membantu Loki dan juga TVA. Yang jelas sekarang adalah X-Men tidak akan lama lagi segera muncul di proyek-proyek MCU. Bisa di Avengers Kang Dynasty atau di film Avengers Secret Wars. Namun kalau kita melihat bagaimana set syuting dari Deadpool ketiga yang juga menceritakan dunia X-Men, Deadpool mungkin akan bertemu dengan Beast, Binary ataupun Monica Rambeau di beberapa titik dalam petualangan solonya. Bahkan bisa saja Monica nebeng dengan alat dari Deadpool untuk kembali ke Earth 616. Seru kan? Yang jelas adalah para X-Men akan segera datang ke MCU. Belum lagi, rumornya di film Doctor Strange yang ketiga nanti, peristiwa incursion atau bertabrakannya banyak universe akan menjadi cerita utama dari film tersebut. Jadi akan sangat-sangat mungkin jika nanti Loki akan memiliki Sacred Timeline-nya sendiri, di mana akan ada beberapa universe yang bergabung, salah satunya adalah universe X-Men dan juga MCU yang kita kenal selama ini. The Marvels yang awalnya diremehkan kini berbuah manis dengan pujian banyak orang karena menampilkan ciri khas dari film MCU yang fun, seru, dan juga sederhana. The Marvels akan kembali di proyek MCU di masa depan. Carol Danvers yang kini sudah tinggal di bumi dan berteman dengan Kamala Khan akan menjadi mentor bagi Young Avengers. Nick Fury juga akan mengizinkan Kamala Khan untuk membentuk Young Avengers karena memang dibutuhkan di saat para Avengers yang tua sudah tidak eksis lagi. Oh ya, satu lagi pertanyaan menarik dari kalian. Kenapa Bang Kamala Khan tetap bisa menggunakan kekuatan meskipun gelangnya direbut oleh Dar-Benn di dalam filmnya?
Nah, jawabannya adalah semua itu karena sejatinya Kamala Khan ini adalah seorang mutant. Gelang itu hanyalah pembuka potensi kekuatan di dalam dirinya saja. Setelah itu, Kamala Khan tetap bisa menggunakan kekuatannya meskipun tidak sekuat saat ia mengenakan gelangnya. Untuk lebih jelas lagi, segera kita akan buatkan video breakdown untuk seluruh film The Marvels di video selanjutnya. Thank you guys.